Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Aprialdi, nomor NPM saya 2435100097. Di sini saya langsung saja membaca bagian bab 2 ya. Bab 2 yaitu semantik HTML dan accessibility. 1. The DOM. Dokumen objek model, peta hidup halaman web. Banyak pemula yang salah kaprah dan mengira bahwa HTML yang mereka ketik di text editor adalah benda yang sama dengan apa yang dimanipulasi oleh JavaScript di browser. Kenyataannya, file HTML sekumpulan teks mati yang berisi instruksi arsitektur, sedangkan yang hidup di dalam memori browser adalah DOM. Bayangkan file HTML-mu sebagai naskah skenario film, sedangkan DOM adalah penanggung teater tempat para aktor. Benar-benar berdiri tegak dan berinteraksi secara live. Ketika browser membuat halamanmu, ia melakukan proses parsing untuk mengubah teks statis tersebut menjadi struktur pohon objek yang dinamis. Struktur pohon ini mempresentasikan hierarki elemen di mana HTML adalah akar yang kemudian dicabangkan menjadi head dan body, lalu terus bercabang hingga ke elemen terkecil seperti tombol alt text. Tanpa transformasi menjadi DOM, JavaScript tidak akan pernah bisa menyentuh, mengubah, atau menghapus elemen apapun di halaman web karena JavaScript hanya mengerti bahasa objek, bukan bahasa markup merah. Dalam struktur pohon ini, setiap bagian di halaman web dipresentasikan sebagai node. Ada banyak jenis node, tetapi yang paling sering kita manipulasi adalah elemen node dan text node. Hubungan antar node ini sangat mirip dengan silsilah keluarga. Elemen yang membungkus elemen lain disebut parent, elemen yang berada di dalamnya disebut child, dan elemen yang berada di level yang sama adalah siblings. Pemahaman tentang hubungan kekerabatan ini sangat krusial ketika kamu nanti menggunakan CSS selector atau menggunakan DOM traversing dengan JavaScript. Misalnya, jika kamu ingin mengubah warna tombol tertentu, kamu harus menavigasi dari elemen kakek turun ke elemen cucu. Jika struktur DOM-mu berantakan atau terlalu dalam, performa aplikasi bisa menurun karena browser harus bekerja lebih keras untuk menelusuri hubungan antar node tersebut saat melakukan rendering. Salah satu kekuatan DOM adalah sifatnya yang menyediakan API untuk bahasa pemrograman luar seperti JavaScript. Ini berarti DOM menyediakan sekumpulan tombol atau tuas standar yang bisa digunakan oleh script untuk mengendalikan halaman, seperti inner HTML, text context, atau metode seperti append dan add event listener. Adalah jembatan yang disediakan DOM agar logika pemrograman bisa mengubah tampilan visual. Tanpa API ini, halaman web hanya akan menjadi poster digital statis yang membosankan seperti di era web 1.0. Konsep ini menjadikan browser bukan sekedar penampil dokumen, melainkan sebuah platform aplikasi yang kompleks. Setiap kali kamu melihat notifikasi muncul tanpa reload atau menu drop down terbuka saat diklik, yaitu adalah hasil kerja JavaScript yang sedang menyetir DOM melalui API yang tersedia. Namun, memanipulasi DOM secara langsung memiliki biaya performa yang cukup mahal, sebuah konsep yang sering disebut dengan DOM tracing. Setiap kali kita mengubah geometri elemen, browser harus menghitung ulang tata letak seluruh halaman dan mengecat ulang pixel-pixelnya. Bayangkan jika kamu menyuruh tukang bangunan untuk memindahkan tembok rumahmu 1 cm ke kanan setiap detik. Tukang itu pasti akan kelelahan dan rumahmu bisa runtuh. Inilah sebabnya mengapa framework modern seperti React atau Vue menggunakan konsep virtual DOM, yaitu sebuah salinan DOM yang di memori yang bisa diubah-ubah dengan sangat cepat. Hanya ketika semua perubahan selesai dihitung di virtual DOM, framework akan memperbarui DOM asli sekaligus dalam waktu 1 bulan, meminimalkan kerja berat browser. Penting juga untuk memahami bahwa apa yang kamu lihat view source browser seringkali berbeda dengan apa yang DOM saat ini. View source hanya menampilkan kode HTML awal yang dikirim dari server, sedangkan DOM mempresentasikan keadaan halaman ini dengan mungkin JavaScript. Terakhir, DOM adalah struktur yang platform agnostik.
Artinya, konsep ini tidak hanya berlaku di browser Chrome atau Firefox, tapi juga diimplementasikan di lingkungan lain. Misalnya mencari pencari seperti Googlebot atau membangun versi DOM mereka sendiri. Untuk memahami isi halamanmu demi keperluan indeksasi, bahkan teknologi modern, kemungkinan kita merender DOM di sisi server sebelum dikirim ke pengguna. Dengan memahami bahwa DOM adalah representasi dari UI, kamu bisa memisahkan pemikiran bagaimana data disimpan dan bagaimana data ditampilkan. Ini adalah fondasi berpikir sistematis yang membedakan seorang coder pemula dan software engineer yang matang. Dua, yaitu semantik elemen, mengkode dengan makna bukan hanya gaya. Di masa lalu yang kelam, pengembang web memiliki kebiasaan buruk untuk membangun seluruh halaman menggunakan tag div atau div yang tak ada habisnya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai div sub. Tag div adalah elemen non-semantik, artinya ia tidak memberikan informasi apapun tentang isinya di dalamnya kepada browser maupun pengembang lain. Ia hanyalah kotak kosong generik. Ya, ketika kamu melihat kode yang berisi ratusan div bersarang, sangat sulit untuk membedakan mana yang merupakan aplikasi, mana artikel utama, mana yang bagian footer hanya dengan sekilas pandang. Masalah ini tidak hanya membuat kode sulit dirawat, tetapi juga membingungkan mesin pencari yang mencoba memahami kontenmu. Struktur bot akan melihat halamanmu sebagai tumpukan kotak tanpa label, kesulitan menentukan mana konten prioritas yang harus diunggulkan dalam hasil pencarian. Kehadiran semantik HTML di standar HTML5 datang untuk menyelamatkan kita dari kekacauan ini. Dengan memperkenalkan tag-tag yang memiliki makna intrinsik, elemen seperti header, nav, main, artikel, asset, dan footer, menjelaskan peran mereka masing-masing dalam struktur dokumen. Ketika kamu membungkus menu navigasi dengan tag nav, kamu secara eksplisit memberitahu mesin, "Hey, ini adalah kemampuan link penting untuk berpindah halaman." Ini seperti memberi label yang jelas pada setiap rak di gudang logistik. Alih-alih semua kotak bertuliskan barang, kini ada kotak bertuliskan makanan, elektronik, dan pakaian. Kejelasan ini memungkinkan algoritma mesin pencari untuk mengindeks kontenmu dengan jauh lebih akurat, memberikan bobot lebih pada teks di dalam artikel dibandingkan teks di dalam asset atau footer. Salah satu perdebatan klasik dalam semantik adalah perbedaan antara section dan artikel, yang seringkali membingungkan pemula. Aturan praktisnya sederhana. Artikel digunakan untuk konten yang bersifat independen dan bisa berdiri sendiri, seperti postingan blog, komentar forum, atau kartu e-commerce. Jika kamu mencabut elemen artikel tersebut dan menempelkannya di situs lain di RSS atau feed, isinya masih tetap masuk akal dan utuh. Sebaliknya, section digunakan untuk mengelompokkan konten yang memiliki tema sama, tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan narasi yang lebih besar, seperti bab dalam buku atau segmen tentang kami di halaman profil. Menggunakan keduanya dengan tepat menunjukkan kedewasaanmu dengan menyusun arsitektur informasi, bukan sekedar menata tampilan visual. Selain itu, elemen semantik di fitur aksesibilitas dan perilaku bawaan yang sering dilupakan jika kita membangun ulang semuanya dari nol menggunakan div. Contoh paling nyata adalah elemen button versus div on click. Elemen button secara bawaan bisa diakses menggunakan tombol tab di keyboard dan bisa diaktifkan dengan tombol enter atau spasi, sedangkan div yang diberi event click tidak memiliki fitur tersebut kecuali kamu menambahkannya secara manual dengan JavaScript yang rumit. Menggunakan elemen semantik asli browser berarti kamu mendapatkan semua fitur interaksi standar secara gratis, stabil, dan teruji di berbagai perangkat. Ini adalah prinsip don't reinvent the wheel. Gunakanlah komponen yang sudah disediakan platform web, kecuali kamu memiliki alasan yang sangat kuat untuk membuatnya sendiri. Kesimpulannya, menulis HTML semantik adalah bentuk profesionalisme dan empati seorang web arsitek. Kamu tidak hanya menulis kode untuk membuat browser menampilkan visual yang cantik, tapi kamu menulis struktur data yang dikonsumsi oleh berbagai agen, mulai dari manusia, robot, mesin pencari, hingga alat bantu difabel.
kode yang semantik lebih tahan banting terhadap pertumbuhan teknologi di masa depan karena ia berpegang pada standar makanan. Makna, bukan standar tampilan yang cepat usang. Jadi, mulailah membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum mengetik div dan bertanya apakah ada elemen lain yang tepat untuk mendeskripsikan konten ini. 3. Advanced Form dan Validation gerbang data yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara pengguna dan sistem, hanya di mana data berharga berpindah di tangan. Di masa lalu, input data hanya sebatas pada tipe teks sederhana yang memaksa pengguna mengetik format rumit secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berubah revolusi, menghadirkan input type spesifik seperti input type email, input type tel, input type date, input type number. Menggunakan tipe spesifik ini bukan sekadar untuk validasi, tapi juga untuk memicu antarmuka keyboard untuk sesuai di perangkat mobile. Misalnya, saat pengguna fokus pada input bertipe tel, smartphone akan otomatis menampilkan keypad angka besar tanpa tombol huruf, yang secara drastis meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi potensi salah ketik. Selain tipe input, browser modern dilengkapi dengan fitur constraint validation bahwa yang sangat akan kuat require, pattern, min, max, dan step. Dengan atribut ini, kita bisa memblokir pengiriman formulir di tingkat browser tanpa menulis satu baris pun kode JavaScript. Misalnya, menambahkan atribut require dengan kolom nama dan membuat browser secara otomatis menahan tombol submit dan menampilkan pesan error standar jika kolom tersebut kosong. Fitur ini memberikan umpan balik instan kepada pengguna jauh lebih cepat daripada menunggu data dikirim di server lalu dikembalikan ke pesan error. Validasi sisi klien ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk memastikan data yang sudah bersih dan sesuai format sebelumnya yang diproses lebih lanjut. Namun validasi bawaan browser terkadang memiliki tampilan pesan error yang kaku dan sulit disesuaikan dengan desain brand aplikasi kita. Disinilah constraint validation API JavaScript berperan memungkinkan kita untuk menanggapi logika validasi browser tetapi dengan pesan dan tampilan komputer custom. Melalui API ini, kita bisa mendeteksi status validasi setiap kolom dengan properti seperti validity value missing atau validity type mismatch, lalu menampilkan pesan error yang lebih manusiawi dan estetik menggunakan DOM. Kita juga memanfaatkan prosedur kelas CSS seperti valid, invalid, focus built-in, dan user invalid untuk memberikan visual real time seperti mengubah bingkai input menjadi merah saat format email salah satu atau hijau saat sudah benar. Penting untuk diingat bahwa seberapa canggih pun validasi di sisi klien, ia tidak boleh dianggap sebagai jaminan keamanan mutlak. Seorang pengguna yang nakal atau protes